Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faraska dari kelas 10 tahun 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang handle. Yang pertama, combination wrench. Combination wrench adalah alat perkakas yang sering digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur. Alat ini sangat berguna karena memiliki dua ujung yang berbeda, yaitu ujung berbentuk cincin dan ujung berbentuk open. Kedua ujung ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan dalam berbagai situasi. Ukuran 17 pada combination wrench. Ukuran 17 pada combination wrench mengacu pada ukuran baut dan mur yang dapat dikencangkan atau dilepas menggunakan alat ini. Angka 17 menunjukkan bahwa alat ini cocok untuk baut atau mur dengan lebar kepala sebesar 17 mm. Ukuran ini adalah salah satu ukuran yang umum digunakan dalam berbagai proyek, baik di rumah, bengkel atau industri. Bagian-bagian combination wrench. Yang pertama, open. Bagian ini berbentuk seperti garpu dengan dua sisi paralel. Open end memudahkan pengguna untuk memasang alat ke baut atau mur dengan cepat, terutama di ruang sempit. Yang kedua, ring atau cincin. Bagian ini berbentuk lingkaran dengan gigi dalamnya. Ring memberikan cengkraman yang lebih kuat dan mengurangi resiko merusak kepala baut atau mur karena tekanan yang merata. Kegunaan combination wrench ukuran 17. Yang pertama, mengencangkan atau melepas baut dan mur berukuran 17 mm. Yang kedua, bekerja di ruang sempit karena desainnya yang ramping. Menghindari slip atau slip saat bekerja, terutama saat menggunakan bagian ring. Dengan memahami fungsi dan cara penggunaan combination wrench ukuran 17, Anda dapat lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas yang melibatkan baut dan mur. Alat ini adalah salah satu perkakas dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang suka bekerja dengan tangan atau memiliki hobi memperbaiki barang. Yang kedua adalah kunci Inggris, atau dalam bahasa Inggris disebut adjustable wrench. Kunci Inggris adalah salah satu alat perkakas yang paling serbaguna dan sering digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur. Alat ini sangat populer karena dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran baut dan mur, sehingga cocok untuk berbagai keperluan, baik di rumah, bengkel, atau proyek-proyek industri. Bagian-bagian kunci Inggris. Yang pertama, rahang tetap. Bagian ini tidak bergerak dan berfungsi sebagai penahan satu sisi baut atau mur. Yang kedua, rahang bergerak. Bagian ini dapat digeser untuk menyesuaikan jarak antara rahang tetap dan rahang bergerak sesuai ukuran baut atau mur. Yang ketiga, pemutar atau screw. Bagian ini berbentuk seperti skrup yang digunakan untuk mengatur bukaan rahang. Dengan memutar skrup ini, rahang bergerak akan membuka atau menutup. Yang keempat, pegangan atau handle. Bagian panjang yang digunakan untuk memegang dan memberikan tenaga saat mengencangkan atau melepas baut atau mur. Penggunaan kunci Inggris. Yang pertama, mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan berbagai ukuran. Yang kedua, berguna dalam situasi darurat ketika tidak ada kunci pas atau kunci ring yang sesuai. Yang ketiga, cocok untuk pekerjaan di ruang sempit karena desainnya yang ramping. Keuntungan menggunakan kunci Inggris. Yang pertama, serbaguna. Dapat digunakan untuk berbagai ukuran baut dan mur. Yang ketiga, praktis. Yang kedua, praktis, mudah dibawa dan disimpan karena satu alat bisa menggantikan banyak kunci pas. Yang ketiga, ekonomis. Tidak perlu membeli banyak kunci dengan ukuran berbeda. Kekurangan kunci Inggris. Tidak sekuat kunci pas atau kunci ring karena rahangnya bisa bergerak dan beresiko selip jika tidak digunakan dengan benar. Yang kedua, kurang presisi dibandingkan kunci pas atau kunci ring yang dirancang khusus untuk satu ukuran. Kesimpulan, kunci Inggris adalah alat yang sangat berguna dan praktis untuk berbagai keperluan, terutama ketika Anda perlu bekerja dengan baut atau mur berukuran berbeda. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, alat ini tetap menjadi pilihan utama karena keserbagunaannya. Dengan memahami cara menggunakannya, Anda dapat menyelesaikan berbagai tugas perbaikan dengan lebih efisien.
Yang ketiga adalah obeng min. Obeng min adalah obeng yang ujung berbentuk pipih dan kecil, mirip dengan obeng minus, tetapi ukurannya lebih kecil dan lebih tipis. Ujung obeng ini dirancang untuk skrup dengan kepala berbentuk garis lurus yang sangat kecil, yang biasanya ditemukan pada perangkat elektronik atau peralatan miniatur. Bagian-bagian obeng min: yang pertama, ujung atau tip. Bagian ujung obeng berbentuk pipih dan kecil, dirancang untuk masuk ke dalam slot skrup yang sempit. Yang kedua, batang atau shaft. Bagian panjang yang menghubungkan ujung dengan pegangan, biasanya terbuat dari baja yang kuat. Yang ketiga, pegangan atau handle. Bagian yang dipegang oleh pengguna. Pegangan obeng min biasanya kecil dan ekonomis agar mudah digunakan untuk pekerjaan presisi. Penggunaan obeng min. Obeng min digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup kecil pada perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau jam tangan. Yang ketiga, memperbaiki peralatan miniatur seperti mainan kecil atau alat musik. Yang ketiga, pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi karena ujungnya yang kecil dan ramping. Yang keempat adalah soket. Soket adalah salah satu alat perkakas yang sangat penting di bengkel, terutama untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur. Alat ini biasanya digunakan bersama dengan kunci soket atau tangga soket untuk memudahkan pekerjaan pada kendaraan, mesin, atau peralatan lainnya. Soket dirancang untuk mencengkram kepala baut atau mur dengan kuat, sehingga memudahkan teknisi dalam melakukan perbaikan atau perawatan. Bagian soket: yang pertama, ujung berongga. Bagian ini memiliki gigi di dalamnya yang mencengkram kepala baut atau mur. Yang kedua, lubang persegi. Bagian ini terletak di ujung soket yang berlawanan dengan ujung berongga. Lubang ini digunakan untuk menghubungkan soket dengan kunci soket atau tangga soket. Yang ketiga, ukuran soket. Di sini ukurannya adalah 30 mm. Penggunaan soket di bengkel: yang pertama, mengencangkan atau melepaskan baut dan mur pada kendaraan, mesin, atau peralatan lainnya. Yang kedua, memudahkan pekerjaan di ruang sempit karena bentuknya yang ramping dan dapat dijangkau dengan kunci soket atau tangga soket. Yang ketiga, menghindari kerusakan pada kepala baut atau mur karena tekanan yang merata dari gigi soket. Keuntungan menggunakan soket di bengkel: yang pertama, kuat dan tahan lama. Terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga tahan terhadap tekanan tinggi. Yang kedua, presisi tinggi. Gigi di dalam soket mencengkram kepala baut atau mur dengan kuat, mengurangi resiko selip atau merusak kepala baut. Yang ketiga, serbaguna. Tersedia dalam berbagai ukuran sehingga cocok untuk berbagai jenis baut dan mur. Yang keempat, mudah digunakan. Dapat dipasang pada kunci soket atau tangga soket untuk memudahkan pekerjaan. Kekurangan soket: yang pertama, membutuhkan kunci soket atau tangga soket untuk digunakan, sehingga tidak bisa digunakan secara mandiri. Yang kedua, jika ukuran soket tidak sesuai dengan baut atau mur, dapat menyebabkan kerusakan pada kepala baut atau mur. Kesimpulan: soket adalah alat yang sangat berguna di bengkel, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan baut dan mur. Dengan desainnya yang kuat dan presisi, soket memudahkan teknisi untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan cepat dan aman. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, soket tetap menjadi alat penting yang harus dimiliki di bengkel untuk menangani berbagai pekerjaan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.